Spider-Man balik lagi nih. Tapi kali ini rasanya ada yang beda. Peter Parker udah dilupain semua orang dan ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Kira-kira kali ini Peter bakal ngalamin apa lagi ya? Halo semuanya, balik lagi di Sini ID. Akhirnya, setelah penantian yang cukup panjang, Spider-Man balik lagi lewat Spider-Man Brand New Day. Dan kali ini ceritanya agak beda, karena Peter Parker nggak cuma harus berhadapan sama musuh baru, tapi juga harus menjalani hidup setelah semua orang melupakan siapa dirinya. Film ini juga jadi film keempat Tom Holland sebagai Spider-Man di MCU. Jadi tentu saja banyak banget yang penasaran. Setelah kejadian di film sebelumnya, bakal dibawa kemana sih cerita Peter Parker kali ini? Nah, di video ini kita bakal bahas semuanya. Mulai dari ceritanya, karakter-karakternya, hal-hal yang menurut kita menarik atau malah bikin bertanya-tanya dari film ini. Tapi sebelum lanjut, perlu diingat nih, video ini full spoiler. Jadi kalau belum nonton, mending simpan dulu videonya dan balik lagi setelah selesai nonton. Kalau udah siap, langsung aja yuk kita bahas. Oke, kita bahas ceritanya dulu. Spider-Man Brand New Day ini mengambil waktu 4 tahun setelah kejadian di No Way Home. Dan kalau diingat lagi, di akhir film itu semua orang dibuat lupa sama Peter Parker. Nah, di film ini kita benar-benar diperlihatkan efeknya ke kehidupan Peter. Peter sekarang hidup sendirian. MJ gak kenal dia, Ned juga gak kenal dia, dan gak ada lagi orang yang bisa diajak pulang atau sekedar cerita. Akhirnya, Peter benar-benar menenggelamkan dirinya dalam kehidupan sebagai Spider-Man. Setiap ada kriminal, dia datang, ada masalah di New York, dia yang turun tangan. Bahkan sampai The Hand pun berhasil dia bereskan. Tapi semakin lama kelihatan kalau Peter sebenarnya cuma lagi lari dari masalahnya sendiri. Sampai suatu hari dia terlibat dalam kasus pembajakan tank milik di Odyssey. Di sini Peter ketemu Frank Castle alias Punisher. Dan dari kasus ini semuanya mulai melebar. Ternyata ada seseorang yang bisa mengendalikan tubuh orang lain dan sedang mencari sesuatu yang disebut VMAX. Di saat yang sama, Peter juga harus menghadapi kenyataan kalau MJ sekarang udah punya kehidupan baru. Dan ini ternyata jadi pemicu sesuatu yang cukup gila. Tubuh Peter mulai berubah. Mutasi dari gigitan laba-laba yang selama ini membuatnya menjadi Spider-Man tiba-tiba berkembang. Matanya berubah hitam, spider sense-nya jadi terlalu sensitif. Bahkan sekarang dia bisa mengeluarkan jaring langsung dari tubuhnya. Sekilas kedengerannya seperti upgrade, tapi ternyata bukan. Peter jadi jauh lebih agresif dan mulai susah mengontrol emosinya. Bahkan dia sampai takut kalau dirinya sendiri justru bisa menyakiti orang lain. Akhirnya Peter minta bantuan Bruce Banner dan mencoba membuat alat untuk menahan mutasi tersebut. Sementara itu, sosok misterius yang selama ini dicari ternyata adalah Jean Grey. Jean mempunyai alasan kenapa dia menyerang di Odyssey. Kakaknya Sarah ternyata pernah menjadi korban eksperimen ilegal yang dilakukan oleh mereka. Jadi konflik ini bukan sekedar Jean mau menghancurkan di Odyssey. Ada dendam pribadi di balik semuanya. Sampai akhirnya konflik meledak di fasilitas di Odyssey. Jean mengendalikan Bruce, Frank, bahkan pasukan The Hand. Peter pun terpaksa melepas inhibitor miliknya dan membiarkan mutasinya mengambil alih. Tapi di saat terakhir, Peter justru memilih cara yang gak terduga. Bukannya mengalahkan Jean dengan kekuatan, Peter membiarkan Jean masuk ke pikirannya dan melihat kenangan tentang bibinya. Jean akhirnya melihat kalau Peter juga punya luka dan kehilangan yang sama. Bedanya, Peter memilih untuk tetap melanjutkan hidup. Dan Peter membuat keputusan untuk melindungi Jean.
sampai akhirnya membuat Jean menghentikan semuanya. Setelah pulih, Peter akhirnya sadar satu hal. Dia nggak bisa terus hidup sendirian. Dan dari sinilah hubungan Peter dengan orang-orang sekitarnya mulai dibangun lagi. Termasuk pertemuannya dengan Ned di akhir film. Sebelum lanjut ke pembahasannya, kita bahas sedikit soal filmnya yuk. Spider-Man Brand New Day disutradarai oleh Destin Daniel Cretton yang sebelumnya juga menyutradarai Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Untuk naskahnya, film ini ditulis oleh Chris McKenna dan Eric Sommers. Tom Holland tentunya masih kembali sebagai Peter Parker, ditemani Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal sebagai Punisher, dan Mark Ruffalo sebagai Bruce Banner. Film ini mulai tayang di bioskop Indonesia pada tanggal 29 Juli 2026 dengan durasi sekitar 144 menit atau kurang lebih 2 jam 24 menit. Dan dari sisi box office, film ini juga berhasil mencatat angka yang cukup fantastis, yaitu sekitar 1.665 miliar dolar Amerika Serikat secara global. Tadi, dari jajaran pemain, sutradara, sampai hasil box office-nya, film ini memang punya skala yang cukup besar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih menarik. Sebenarnya filmnya sebagus itu atau enggak sih? Menurut aku, kekuatan terbesar film ini justru ada di Peter Parker-nya. Biasanya kalau nonton film Spider-Man, kita lebih fokus ke Spider-Man-nya. Kostum, aksi, villain, ayunan dari gedung ke gedung. Tapi di sini kita lebih banyak melihat Peter. Peter yang kesepian, Peter yang kehilangan orang-orang terdekatnya, Peter yang sebenarnya capek tapi tetap keluar malam-malam buat nyelamatin orang. Dan itu menurutku berhasil bikin karakter Peter terasa lebih dewasa sih. Terus dari sisi action, film ini juga punya peningkatan yang cukup terasa. Pertarungannya lebih cepat, lebih keras, dan koreografinya lebih menarik. Spider-Man juga terasa lebih lincah, terutama ketika mutasinya mulai mengambil alih. Dan Tom Holland menurutku tampil sangat bagus di sini. Dia nggak harus selalu menangis atau berteriak untuk menunjukkan kalau Peter lagi hancur. Ada beberapa scene yang cuma mengandalkan ekspresi wajah, tapi emosinya udah sampai. John Bernthal sebagai Punisher juga jadi tambahan yang menarik. Interaksi Peter dan Frank punya energi yang beda banget. Peter masih berusaha melihat sisi baik dari semua orang, sementara Frank jauh lebih praktis dan brutal. Jadi setiap mereka berdua muncul bareng, rasanya selalu ada sesuatu yang menarik. Tapi sayangnya, film ini juga punya beberapa masalah. Yang paling terasa menurut aku adalah terlalu banyak hal yang mau diceritakan. Kita punya cerita Peter, mutasinya, Jean Grey, Sarah, The Odyssey, Punisher, Bruce Banner, Scorpion, sampai The Hand. Semuanya sebenarnya menarik, tapi karena jumlahnya banyak, beberapa bagian jadi terasa kurang dalam. Terutama menjelang ending. Konfliknya udah dibangun cukup panjang, tapi penyelesaiannya malah terasa cepat. Jadi ada beberapa momen yang seharusnya bisa dibuat lebih emosional, tapi akhirnya lewat begitu aja. Dan walaupun film ini punya pendekatan yang lebih dewasa, bukan berarti semuanya terasa benar-benar baru. Masih ada beberapa pola cerita khas film superhero yang bisa ditebak. Jadi, buat yang berharap Brand New Day benar-benar keluar dari formula Marvel, mungkin masih akan menemukan beberapa bagian yang terasa familiar. Kalau menurutku, film ini sebenarnya bukan cuma cerita tentang Spider-Man. Ini cerita tentang seseorang yang nggak tahu lagi harus jadi siapa setelah kehilangan semuanya. Peter udah nggak punya kehidupan normal, dia juga nggak punya orang yang mengenal dirinya, makanya dia terus menjadi Spider-Man. Bukan cuma karena ingin menyelamatkan New York, tapi karena mungkin itu satu-satunya hal yang masih membuat Peter merasa dirinya berguna. Dan mutasi yang dialami Peter juga menurutku bukan sekedar gimmick. Perubahan tubuhnya menggambarkan perubahan dirinya. Peter sedang masuk ke fase hidup baru, tapi dia sendiri belum tahu harus menghadapi semuanya seperti apa. Dia makin kuat, tapi di saat yang sama makin kehilangan kendali. Dan menurutku ini nyambung banget sama tema filmnya. Menjadi dewasa itu bukan tentang bisa menghadapi semuanya sendirian.
Peter akhirnya belajar kalau menerima bantuan dan kembali membuka diri bukan berarti dia menjadi lemah. Justru itu yang membuat dia bisa terus menjadi Spider-Man tanpa kehilangan Peter Parker-nya. Kalau ngomongin respons penonton, yang paling menarik justru ada di pembahasan soal arah baru Spider-Man ini. Ada yang suka karena Peter akhirnya mendapatkan cerita yang lebih dewasa. Gak lagi terlalu bergantung pada kehidupan sekolah, Tony Stark, dan superhero lain. Di sini Peter benar-benar berdiri sendiri. Tom Holland juga banyak mendapat perhatian karena sisi emosional Peter terasa lebih kuat dibanding film-film sebelumnya. Kemunculan Punisher juga jadi salah satu bagian yang paling ramai dibahas, terutama karena chemistry Peter dan Frank terasa cukup unik. Tapi tentu gak semuanya suka. Ada yang merasa filmnya terlalu penuh dengan karakter dan subplot. Ada juga yang merasa bagian akhirnya terlalu cepat dan penyelesaian konfliknya terlalu gampang. Jadi menurut aku, Brand New Day ini memang bukan film yang bakal disukai semua orang. Tapi satu hal yang cukup jelas, Marvel kelihatan memang sedang mencoba membawa Peter Parker ke fase yang berbeda. Bukan lagi Peter yang kita kenal sebagai anak sekolah, tapi Peter yang sudah mulai masuk ke kehidupan dewasa dengan masalah yang jauh lebih berat dan jauh lebih personal. Rating dari Cine ID untuk film ini adalah 8,5/10. Secara keseluruhan, Spider-Man Brand New Day menurutku berhasil membawa Peter Parker ke fase yang lebih dewasa dan personal. Memang masih ada beberapa kekurangan, terutama di bagian cerita yang cukup padat dan ending yang terasa agak cepat. Tapi secara keseluruhan, film ini tetap seru, emosional, dan punya cukup banyak hal baru buat ditawarkan. Nah, itu dia review film Spider-Man Brand New Day versi Cine ID. Mulai dari ceritanya, hal-hal yang menurutku menarik, kekurangannya, sampai tema besar yang dibawa film ini. Tapi sekarang giliran kalian nih. Menurut kalian, Brand New Day ini berhasil nggak membawa Peter Parker ke arah yang baru? Lebih suka Spider-Man yang sekarang? Atau justru lebih kangen sama Peter yang masih anak sekolah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe Cine ID supaya nggak ketinggalan review film berikutnya ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!